Ada satu kaidah yang sering disampaikan oleh para ulama, para kiai-kiai NU. Kaidah tersebut mengatakan al-muhafadhatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga dan merawat tradisi yang baik dan kemudian mengambil inovasi yang lebih baik. Tradisi-tradisi yang sudah ada yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu dijaga oleh para ulama-ulama kita, oleh para kiai-kiai kita, oleh para guru-guru kita. Ada tradisi tahlilan, tasyakkuran, ratiban, istighasahan dan yang lainnya. Semuanya adalah tradisi-tradisi yang baik yang selalu dijaga oleh guru-guru kita, bahkan kita umatnya sering mengamalkannya. Lebih daripada itu, ada tradisi yang juga selalu dirawat oleh ulama-ulama ahlus sunnah, baik mereka yang hidup sebelum masa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ataupun yang hidup setelah masa beliau. Tradisi ini adalah mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walakin kunu rabbaniyin, dan akan tetapi jadilah kalian ar-rabbaniyun. Ar-rabbani sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ar-rabbani adalah alladhi yurabbin nasa bisigharil ulumi qabla kibariha. Ar-Rabbani seorang alim yang mengajarkan dasar-dasar dari ilmu agama sebelum ilmu-ilmu yang lainnya, sebelum ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Ulama-ulama kita merawat itu, mengajarkan kepada kita pengikutnya, jamaahnya, untuk senantiasa belajar dasar-dasar agama Islam ini. Di antara dasar-dasar agama Islam adalah apa yang disebutkan oleh para ulama kita dalam sifat 13 atau sifat 20. Di antara sifat-sifat tersebut ada yang namanya mukhalafatuhu lil hawadithi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Karenanya kemudian Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitabnya At-Tafsir Al-Munir, beliau ketika menafsirkan thumma stawa 'alal 'arsy, beliau mengatakan wal wajibu 'alaina an naqta'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil makani wal jiha. Yang wajib bagi kita untuk meyakini dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari tempat dan arah. Kemudian diikuti oleh Kiai Soleh Darat. Beliau mengatakan lan ora arah, lan ora enggon, lan ora mongso, lan ora werna. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak berarah, tidak bertempat, tidak diliputi oleh masa dan tidak berwarna. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan di dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat, beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzah 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Dia Maha Suci dari berbentuk, berjisim, Maha Suci dari arah, Maha Suci dari waktu dan tempat. Kemudian generasi setelah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun juga menyebutkan hal yang sama. Di antaranya Kiai Muhammad Hasan Genggong Keraksan.
Beliau mengatakan di dalam bait-baitnya, wujudu rabbillahi awwalis sifat bila zamanin wa makanin wa jihad li'annahu qad kana qabla al-azminah wa sairil jihati thumma al-amkinah. Adanya Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat yang pertama yang wajib kita yakini bahwa dia ada tanpa tempat, ada tanpa diliputi oleh waktu dan tanpa arah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah ada sebelum adanya masa-masa itu, sebelum adanya arah-arah tersebut, dan sebelum adanya tempat-tempat tersebut. Bahkan kemudian juga disebutkan oleh Kiai Ahmad Masduki Mahfud. Beliau kemudian menulis di dalam bukunya tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bertubuh, artinya tidak beranggota badan, tidak berjihad, dan artinya tidak berarah, dan tidak bertempat. Inilah akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Inilah dasar-dasar di dalam ajaran agama Islam. Kenapa mereka mengajarkan hal-hal seperti itu? Karena mereka ingin menjaga akidah kita agar jangan sampai menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Abdullah Jundub ibnu Junadah, beliau mengatakan, kunna wa nahnu fityanun hazawirah ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, falamma ta'allamna al-Qur'an izdadna bihi imana. Dulu kami ketika masa belia menjelang balik, kami belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan sebelum kami belajar Al-Qur'an. Ketika kemudian kami belajar Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu menambah keimanan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga akidah, menjaga keimanan adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai kamu meninggal dunia. Belajar tentang akidah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Sebaik-baik amal perbuatan adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Karenanya kemudian kita ajarkan keimanan yang benar ini sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, tentang pentingnya mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari ajaran yang tidak benar, dan agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan oleh Allah dalam akidah yang benar, dalam akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Amin ya rabbal alamin.